Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita sudah memasuki di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk bab yang pertama di semester ini pelajaran bahasa Indonesia adalah tentang buku, sumber inspirasi. Jadi nanti dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Baiklah kita langsung saja ya. Nah, oke, sebentar. Jadi kita mau membahas tentang buku. Buku itu bisa menjadi salah satu sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Nah, anatomi buku fiksi dan non-fiksi. Oh ya, sebelumnya silakan kalian siapkan buku dan alat tulis, bisa pensil, bisa ballpoint. Silakan dicatat hal-hal yang penting. Dan ini hanya sekilas tentang buku, ya. Nanti lebih jelasnya sudah ada di buku PR yang sudah kalian punya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, itu tentang anatomi buku fiksi dan non-fiksi. Jadi, yang dibedakan itu nanti perbedaannya antara buku fiksi dan non-fiksi. Anatomi itu berarti susunan. Kalau misalnya anatomi tubuh manusia itu berarti susunan tubuh manusia itu ada apa? Ada kepala, ada dada, ada badan, ada kaki, dan seterusnya. Nah, sekarang adalah anatomi buku fiksi dan non-fiksi. Jadi, bagian-bagian dari buku fiksi dan non-fiksi itu apa saja? Yang pertama dilihat di sini di buku fiksi. Yang pertama, di bagian depan itu ada cover depan. Nah, di buku non-fiksi juga sama. Jadi antara buku fiksi dan non-fiksi itu sama-sama punya cover depan, halaman depan. Biasanya ini berisi tentang judul. Biasanya hardcover atau halaman yang tebal di bagian paling depan. Dan biasanya menggunakan gambar-gambar atau warna-warnanya menarik agar bisa menarik perhatian pembaca. Yang kedua adalah prelim. Prelim itu bisa dikatakan sebagai awalan. Awalan pada buku fiksi itu terdapat halaman judul dan copyright. Sedangkan prelim pada buku non-fiksi itu ada 4. Yang pertama halaman judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga daftar gambar atau daftar tabel, dan keempat prakata. Jadi ini perbedaannya buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau prelim pada buku fiksi hanya ada 2 bagian, sedangkan prelim pada buku non-fiksi ada 4 bagian. Yang ketiga adalah tentang isi. Isinya sama-sama punya isi karena memang, tapi nanti isinya berbeda karena nanti punya karakteristik yang berbeda di bagian selanjutnya nanti. Yang keempat adalah poslim. Poslim itu berarti biasanya berada di bagian belakang sebelum cover sebelum halaman terakhir. Nah, pada poslim buku fiksi itu ada profil pengarang. Jadi profil pengarang itu biasanya tentang namanya siapa, alamatnya di mana, tempat tanggal lahir, pendidikannya bagaimana, riwayat prestasinya bagaimana, atau mungkin tempat tinggalnya di mana, berpindah, dan sebagainya. Itu tentang profil pengarang pada poslim di buku fiksi. Yang kedua, poslim pada buku fiksi adalah buku karya yang lain. Jadi biasanya pengarang itu sudah mempunyai buku yang lain. Jadi sebelum menerbitkan suatu buku, ternyata beliau itu sudah mempunyai entah itu karya tulis ataupun buku yang lain. Dan itu dicantumkan di poslim ini. Yang ketiga, yang keempat, poslim buku non-fiksi itu terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah glosarium. Glosarium itu biasanya berisi tentang misalnya kata-kata yang tidak biasa kita dengar, nanti artinya apa, seperti itu. Lalu daftar pustaka, yang namanya daftar pustaka itu berarti buku-buku yang dijadikan referensi, buku-buku yang dijadikan referensi apa saja sehingga buku non-fiksi itu beredar atau dicetak. Jadi buku-buku pembantu atau mungkin sumber-sumber lain yang digunakan dalam pembuatan buku tersebut. Yang ketiga C itu indeks. Yang keempat profil penulis, itu sama dengan profil pengarang ini ya.
Dan yang kelima adalah profil penerbit. Jadi kalau dalam Poslim buku fiksi hanya ada 2 bagian, sedangkan pada buku non-fiksi ada 5 bagian. Yang kelima, anatomi terakhir adalah cover belakang berisi sinopsis buku. Sedangkan pada buku non-fiksi, cover belakang berisi ringkasan isi buku. Sebenarnya bedanya sinopsis dengan ringkasan itu hampir sama. Cuma sinopsis itu biasanya digunakan dalam buku-buku fiksi. Sinopsis dengan ringkasan itu sama, pada dasarnya sama. Tapi ini cuma berbeda kata-kata saja. Sinopsis digunakan dalam buku fiksi, sedangkan pada buku non-fiksi menggunakan kata-kata ringkasan atau rangkuman. Begitu. Ya, lanjut. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Jadi fiksi itu, buku fiksi, ciri-ciri yang pertama adalah menggunakan gaya bahasa dan majas. Jadi buku fiksi itu adalah buku yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang menakjubkan bisa, atau mungkin sesuatu yang tidak lazim bisa. Nah, jadi buku fiksi itu bukan termasuk karya ilmiah lah misalnya. Sedangkan kalau buku non-fiksi itu menggunakan gaya bahasa formal. Jadi kalau buku fiksi itu menggunakan gaya bahasa dan majas, sedangkan buku non-fiksi itu menggunakan gaya bahasa formal. Jadi menggunakan bahasanya baku, terus tidak menggunakan bahasa-bahasa percakapan sehari-hari, itu tidak biasanya kalau buku non-fiksi. Yang kedua, menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Konotatif itu artinya makna kiasan. Jadi, buku fiksi itu contohnya cerpen, novel, dan sebagainya. Nah, kalau buku non-fiksi itu biasanya tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, jadi kalau dalam buku non-fiksi itu menggunakan kata-kata bermakna denotatif. Ingat kalau konotatif itu artinya makna kiasan, sedangkan denotatif itu artinya makna sebenarnya atau bukan makna kiasan. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau khayalan. Jadi buku fiksi ini ditulis berdasarkan imajinasi si pengarang, bukan berdasarkan fakta. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang di luar nalar atau di luar logika manusia, kalau itu buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi ini, ciri yang ketiga adalah memuat fakta karena berdasarkan data. Jadi kalau buku fiksi itu berdasarkan imajinasi, kalau non-fiksi itu berdasarkan fakta atau kebenaran. Itu bedanya. Nah, ciri yang keempat adalah kalau buku fiksi itu berbentuk cerita rekaan. Jadi itu hanya rekaan si pengarang saja. Sedangkan buku non-fiksi itu berbentuk tulisan ilmiah populer. Jadi tulisan ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bisa melalui penelitian dan sebagainya. Itu ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, dari segi sifat, buku fiksi itu lebih bersifat rekaan atau fiktif. Namanya fiktif itu berarti mengada-ada atau imajinatif tadi. Sedangkan non-fiksi itu berisi kenyataan yang didapat melalui pengamatan ataupun percobaan. Jadi kalau fiksi itu sifatnya imajinatif, fiktif, atau rekaan. Kalau non-fiksi itu sifatnya didapat melalui pengamatan atau observasi atau percobaan. Nah, sedangkan berdasarkan isinya, buku fiksi itu ceritanya berupa cerita imajinatif. Jadi tergantung imajinasi pengarang itu sendiri. Sedangkan isi dari buku non-fiksi itu berisi informasi yang dapat menambah wawasan membaca. Jadi kalau non-fiksi itu biasanya misalnya buku-buku pelajaran atau mungkin buku-buku pengetahuan ensiklopedia. Jadi isinya itu menambah wawasan membaca. Dari segi bahasa, buku fiksi itu figuratif berupa ungkapan, bahasa kias atau majas yang disisipi makna lambang atau simbol. Sedangkan buku non-fiksi bahasanya denotatif. Tadi apa? Denotatif itu makna sebenarnya, sehingga mudah dipahami. Jadi terkadang buku fiksi atau buku fiktif itu menggunakan kata-kata atau majas-majas yang artinya itu
belum bisa dipahami. Tapi kalau buku non-fiksi itu menggunakan kata-kata denotatif, apa makna sebenarnya. Jadi kalau dipahami itu lebih mudah kalau buku fiksi. Tetapi buku fiksi ini biasanya bersifat untuk menambah pengetahuan kita. Kalau ini biasanya untuk hiburan. Seperti kalau fiksi itu misalnya cerpen, novel, kalau non-fiksi misalnya ensiklopedia, buku pelajaran, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi yang pertama adalah jenis buku fiksi dulu ya. Jenis buku fiksi misalnya novel tadi ya, roman, kumpulan cerpen, drama, dan seterusnya. Dari item-item ini kan adalah rekaan-rekaan dari si pengarang. Jadi bisa dieksplorasi, bisa sesuai dengan imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi itu bukan suatu imajinasi, tapi biasanya tentang buku-buku pengetahuan, tentang keterampilan, kepribadian, dan seterusnya. Itu jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sudah. Untuk materi yang pertama tentang buku sumber inspirasi, sampai di sini. Saya harap ini bisa membantu kalian dalam belajar. Lebih ringannya sudah ada di buku PR yang sudah kalian pegang masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.